Ya, halo pecinta timnas, bertemu lagi bersama Bung Goldin. Kali ini kita akan membahas beberapa berita timnas Indonesia hari ini. Yang pertama, timnas Bahrain menolak melawan timnas Indonesia di GBK, minta kandang netral. Yang kedua, JI Jazz dikabarkan akan absen membela timnas Indonesia pada saat menjamu Jepang. Kemudian Kevin Dix diperkirakan bergabung timnas Indonesia pada bulan Maret. Dan yang terakhir, timnas Jepang dikabarkan ketar-ketir setelah pada laga melawan Australia 1-1. Pelatihnya mengatakan ternyata timnas Jepang di grup C ini tidak semudah apa yang dibayangkan. Jadi kita ke berita yang pertama dulu. Timnas Bahrain dikabarkan menolak melawan timnas Indonesia di GBK karena berbagai teror yang dialami oleh timnas Bahrain. Alasannya adalah faktor keamanan. Ini tentu saja tidak bisa diterima oleh timnas Indonesia. Pak Sinulinga sudah buka suara bahwa akan menolak usulan tersebut karena itu merugikan buat timnas Indonesia. Dan pada sejarahnya ada klub India pada saat itu di AFC kalau nggak salah itu minta laga netral pada saat melawan klub Iran, itu malah mendapatkan sanksi, digugurkan oleh Federasi Sepak Bola AFC lah ya. Nah, ini bisa saja terjadi kepada Bahrain, tapi kalau misalkan ini diloloskan atau disetujui oleh AFC bahwa laga tersebut di kandang netral, maka ini yang disebut adalah standar ganda. Jadi kita patut memantau atau mengikuti perkembangan ini, jangan sampai hal itu terjadi, karena kalau hal itu terjadi ini timnas Indonesia sangat dirugikan. Saya berharap timnas Bahrain mendapatkan hukuman atau gugur pada melawan timnas Indonesia. Ya setidaknya dia tidak mendapatkan poin lah. Kalau misalkan gugur mungkin tidak ya, tapi setidaknya dia tidak akan mendapatkan poin atau WO. Kemudian berita yang kedua, JI Jazz mendapatkan kartu kuning kedua pada saat melawan Cina kemarin, yang dipastikan akan absen membela timnas Indonesia pada saat melawan tim kuat Jepang. Ini sangat disayangkan sekali karena timnas Indonesia dipastikan kondisinya akan rapuh tanpa JI Jazz. Tapi kita tetap optimis. Di belakang masih ada Rizky Ridho yang notabene menurut saya kemarin pada saat melawan Cina harusnya main di babak pertama, yaitu kita kemungkinan akan bisa memenangkan pertandingan karena gol itu terjadi pada babak pertama. Keduanya di babak kedua kita sangat menguasai sampai 78% penguasaan bola, tapi waktunya tidak cukup. Pada saat melawan Cina akhirnya kita harus kalah 2-1. Ini saya harapkan bahwa nanti pemain timnas Indonesia di belakang solid. Kita juga kekurangan, Jordi Amat juga cedera. Saya harapkan Justin Hubner mungkin bisa segera sembuh dari cederanya dan bisa membela timnas Indonesia, karena mungkin nanti andalan kita adalah Rizky Ridho, kemudian Messi Ojils, dan kita masih punya Wahyu Pras sebenarnya atau Muhammad Ferrari, tapi itu sangat riskan ya buat timnas Indonesia di lini belakang, karena timnas Jepang kita tahu sendiri kemampuannya individunya sangat luar biasa, kemudian kemampuan fisiknya juga sangat luar biasa. Bukan tidak mungkin nanti timnas Indonesia kalau tidak berhati-hati akan menjadi bulan-bulanan seperti tim-tim yang lain, tapi saya harap tidak. Timnas Indonesia akan semakin solid dengan berjalannya waktu. Kemudian yang ketiga, Kevin Dix ini dikabarkan sulit membela timnas Indonesia pada saat melawan Jepang karena ini lagi ada pergantian pemerintahan. Jadi dipastikan nanti proses naturalisasi dari Kevin Dix itu nanti akan molor atau ngaret lah disebutnya ya. Tapi kita berharap Pak Erick Thohir nanti garcep, karena ini kalau misalkan bisa melawan Jepang tentu saja bisa menutupi absennya JI Jazz di lini belakang timnas Indonesia. Jadi harapannya semoga kabar ini tidak terjadi dan Kevin Dix segera dinaturalisasi untuk membela timnas Indonesia nanti pada bulan September tanggal 15 menghadapi Jepang. Kita sebagai tuan rumah, kita tentu saja tidak ingin kehilangan poin lagi. Melihat pertandingan Jepang melawan Australia, saya rasa tidak ada yang perlu ditakutkan ya, karena sebenarnya sepak bola itu sama aja. Jadi kita bagaimana masuk ke dalam lapangan itu, targetnya itu menang, tidak ada kata imbang ataupun kalah. Itu baru pemain timnas sejati menurut Bung Goldin. Kemudian ini jelang melawan timnas Indonesia, Moriyasu mengatakan ternyata pelatih Jepang, grup C ini tidak semudah apa yang dibayangkan. Walaupun memang dia pertandingan awal itu bisa menghajar Cina dengan skor 7-0, kemudian menghajar Bahrain 5-0, tapi semakin berjalannya waktu ternyata grup C ini semakin kompetitif. Dilihat dari poin-poin yang sudah dikumpulkan oleh
ke 6 negara ini Australia hanya punya 5 poin, kemudian di bawahnya Arab Saudi dan Bahrain 4 poin, dan 3 poin Indonesia dan 5 poin timnas Cina. Jadi pada saat melawan Indonesia nanti, Moriyasu sangat khawatir ternyata memandang timnas Indonesia itu tidak sebelah mata. Ini dia mengatakan bahwa timnas Indonesia bisa saja membahayakan Jepang pada saat nanti bermain di GBK. Terlebih dia melihat pertandingan antara timnas Indonesia melawan Cina itu di babak kedua, dia mengatakan ini timnas Indonesia yang berbeda, ini timnas Indonesia di level yang lain, bukan tidak mungkin nanti timnas Indonesia mampu merepotkan Jepang nanti di GBK. Jadi ini Jepang langsung modenya mode panik dan tidak ingin kecolongan oleh tim Indonesia di GBK nanti. Jadi semoga timnas Indonesia juga bisa mengejutkan Jepang dan mengamankan 3 poin untuk memburu setidaknya posisi kedua masih terbuka buat timnas Indonesia menurut Bung Goldin. Apalagi jika timnas Indonesia ini nanti bisa memenangkan pertandingan di GBK melawan Jepang, tentu saja itu terbuka lebar peluang timnas Indonesia untuk lolos otomatis ke Piala Dunia 2026 Meksiko, Amerika Serikat dan Kanada. Jadi tentu saja kita berdoa semua agar timnas Indonesia ini mampu melalui kualifikasi Piala Dunia grup C ini dengan mulus dan timnas Indonesia nanti bisa berpartisipasi di Piala Dunia. Jadi cukup sekian dari Bung Goldin, salam timnas Indonesia.